Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Tapi sekali lagi saya, karena sampai detik ini jaringan internet di rumah saya masih sering terganggu. Tetapi jangan sampai karena terganggu jaringan internet itu silaturahim kita menjadi terhambat. Kita upayakan seoptimal mungkin kita tetap menjalankan silaturahim. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi dengan para jamaah semua tentang sesuatu yang setiap hari kita hadapi. Apa yang kita hadapi? Ya masalah. Sesuatu yang memang memerlukan pemecahan. Karena begitu orang mendapatkan masalah sekecil apapun, dia akan terhambat untuk melakukan sesuatu ketika masalah-masalah yang dihadapi itu belum terpecahkan. Apalagi ketika masalah itu terkait dengan hal-hal yang prinsip. Ada orang yang itu punya masalah keuangan, karena di masa seperti ini memang banyak orang yang punya kesulitan untuk mencari uang, dan ketika dia harus hidup layak, ya tentu saja dia akan mengalami kesulitan karena tidak ada uang yang harus dia pakai untuk bisa membuat dirinya hidup layak. Terkait dengan persoalan ini, saya sering mengatakan dengan pernyataan yang sederhana begini: tidak ada masalah yang bisa selesai hanya karena mengeluh. Tidak ada masalah yang bisa selesai hanya karena diam, tidak berbuat sesuatu. Tidak ada masalah yang bisa kita selesaikan hanya karena kita itu marah-marah, hanya karena kita itu resah, hanya karena kita gelisah, dan bahkan kemudian justru kita berbuat sesuatu yang merugikan kita sendiri. Termasuk tidak ada masalah yang bisa kita selesaikan dengan kemalasan. Kita harus berani berbuat sesuatu dan punya kemauan untuk melakukan sesuatu yang terbaik sebatas kemampuan kita masing-masing. Dan kita harus bisa saling membantu satu sama lain, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Ketika saya mengajar, saya perlu orang yang perlu saya ajar dan benar-benar butuh saya ajar, dan pada saat orang sama-sama membutuhkan, disitulah interaksi itu menjadi nyaman. Apalagi ketika kita saling membutuhkan dan saling memahami serta saling menghargai, bahkan saling menghormati, itu lebih nyaman lagi. Para jamaah yang dirahmati Allah, ilustrasi itu saya kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali dilontarkan oleh para jamaah saya. Pertanyaannya itu ya sederhana sebenarnya, tapi jawabannya bisa tidak sederhana. Satu contoh pertanyaan yang sederhana itu adalah, Pak, kalau saya sudah miskin seperti ini dan peluang untuk menjadi tidak miskin atau mendapatkan uang dalam rangka menjadikan diri saya tidak miskin secara ekonomi itu terhambat sedemikian rupa, terus apa yang mau saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Saya katakan, tidak ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa berbuat sesuatu kalau kita mau dan berani untuk berbuat sesuatu. Jadi kata kuncinya adalah mau dan berani. Dan sebagai orang yang beriman, kita harus yakin Allah itu akan selalu hadir dan memberikan yang terbaik pada diri kita
ketika kita itu mau berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Dan jangan lupa kita punya Allah yang bisa kita mohon dengan doa-doa kita. Dan ketika doa kita terkabul, tidak ada yang bisa menghalangi diri kita, siapapun dirinya, siapapun dia, dimanapun dan kapanpun. Saya selalu memberi ilustrasi yang simple, sederhana itu. Bagaimana Nabi Musa bisa mengalahkan Fir'aun bukan karena dia kuat, tapi Allah memberikan kekuatan yang luar biasa berupa mukjizat, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya itu tidak bisa mengalahkan Musa. Dan bahkan Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu bukan karena Musa hebat, tapi karena Allah yang menolong Musa dan kaumnya serta mengadab Fir'aun dan pengikutnya dengan azab yang tidak pernah dia perhitungkan sebelumnya. Jadi orang sehebat apapun seperti Fir'aun itu akan dengan mudah dikalahkan oleh orang yang dianggap remeh karena izin Allah. Nah, kalau itu kita bawa pada diri kita, seberat apapun masalah kita, ketika Allah berkenan memberikan solusi pada diri kita, tidak ada satupun masalah yang tidak selesai dan tidak bisa selesai. Dan kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa semua peristiwa itu ada di bawah genggaman kekuasaan Allah. Ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi, maka semua bisa terjadi tanpa ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Takdir Allah itu mutlak milik Allah, dan Allah yang punya kekuasaan untuk menggenggam takdirnya, dan tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menghalangi takdir Allah itu ketika Allah menakdirkan sesuatu untuk terjadi kapanpun, dimanapun, dalam bentuk apapun. Jadi peristiwa apapun itu jangan pernah kita pahami terjadi tiba-tiba atau tanpa sesuatu sebab. Ada sebab-sebab yang mungkin sangat tersembunyi, yang semua itu berasal dari Zat yang maha menciptakan sebab. Siapa itu? Allah. Dan itu kesadaran ilahiyah yang harus kita miliki sebagai seorang yang beriman, sehingga kita itu selalu tenang di dalam menghadapi masalah, dan kita memaham betul apa yang terjadi pada diri kita berupa masalah apapun itu akan selesai ketika Allah mengizinkan semua masalah itu selesai, karena Allah menolong diri kita. Dengan pertolongan Allah semua itu akan bisa terjadi, bahkan sesuatu yang mustahil pun akan bisa terjadi. Bahkan saya sempat menjelaskan doa-doa yang kita panjatkan itu bisa mengubah sesuatu yang menurut pemikiran kita, menurut akal kita itu tidak akan bisa terjadi. Dan peristiwanya sangat banyak bisa kita pahami dari keseharian kita. Kalau kita cerita sejarah masa lalu, luar biasa. Saya selalu bercerita tentang kejadian-kejadian yang luar biasa yang menurut pertimbangan akal itu tidak mungkin terjadi, tetapi yang terjadi karena izin Allah. Ya kan, saya seringkali bergurau begini. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa mendapatkan sesuatu yang sekarang sudah saya dapatkan. Jadi semua itu di luar harapan saya. Artinya apa? Sudah melampaui apa yang saya harapkan. Jadi apa yang saya dapatkan ini betul-betul saya syukuri, sebab apa yang telah saya dapatkan itu adalah sesuatu yang jauh lebih tinggi nilainya, lebih besar daripada apa yang saya harapkan. Dan saya tidak pernah tidak bersyukur. Saya hanya bisa mengatakan syukur, 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 dan syukur. Karena apa? Apa yang saya peroleh itu jauh melampaui apa yang pernah saya harapkan. Dan kejadian apapun yang menimpa saya, sehebat apapun kejadian itu, saya kembalikan semua kepada Allah. Kayak kemarin ada seorang jamaah saya yang tiba-tiba siang-siang setelah saya pulang kerja itu datang ngambil saya di rumah. Dan sederhana pertanyaannya, Pak Muslim, saya ingin tahu Pak Muslim, apa kok ada orang yang selalu mengatakan hasbiyallah, hasbiyallah, itu apa maksudnya? Kemudian ayat yang sering kali dibaca orang itu kemudian dinyatakan orang-orang itu cukup Allah saja yang kita harapkan. Ya,
Saya pernah menjelaskan dalam kajian tafsir saya ayat yang terdapat di dalam surat At-Taubah mulai ayat 128 sampai ayat 129. Di dalam ayat itu dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingat betul terhadap apa yang saya jelaskan pada ketika saya mengajar tafsir Al-Quran, bahwa ayat yang terdapat di dalam surat At-Taubah pada dua rangkaian ayat terakhir, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lalu dilanjutkan dengan rangkaian kalimat fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah menegaskan, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul. Siapa rasul itu yang disebut di dalam ayat ini? Kata pada tafsir adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum, dari kaummu sendiri, dari kalanganmu sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Artinya apa? Rasulullah itu adalah orang yang punya empati dan simpati. Dia memaham betul penderitaan kaumnya dan bisa berbuat sesuatu untuk meringankan beban orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Ini contoh yang betul-betul luar biasa. Kalau Rasulullah itu kita sebut sebagai uswatun hasanah, kita bisa mencontoh bagaimana kita itu bisa merasakan beratnya penderitaan orang dan kita peduli untuk meringankan beban penderitaan itu. Dan ketika kepedulian sosial itu ada, seperti yang telah terjadi pada diri Rasulullah ketika Rasulullah peduli terhadap orang lain, semua itu jadi mudah. Apapun persoalan yang kita hadapi itu menjadi mudah terselesaikan karena banyak orang membantu, dan semua orang yang punya masalah menjadi mudah untuk menyelesaikannya karena banyak orang yang membantu, termasuk kita sendiri itu harus punya kesediaan untuk membantu orang lain, siapapun orang lain itu, karena orang lain pun seharusnya juga punya kepedulian pada diri kita ketika kita punya persoalan yang harus kita selesaikan. Dan dikatakan di dalam ayat ini, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Artinya apa? Rasulullah itu peduli untuk bisa menjadikan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya itu menjadi orang yang beriman dan selamat di dunia wal akhirah, dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Artinya apa? Keberimanan kita itu menjadikan ukhuwah imaniyah kita itu menjadi sesuatu yang membuat Rasulullah itu betul-betul memiliki kasih sayang terhadap diri kita, dan kasih sayang itu harus tumbuh pada diri orang-orang yang beriman terhadap orang-orang yang beriman lain. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Itu artinya apa? Kalau dalam bahasa sederhananya itu seorang yang beriman itu harus merasa bahwa dia menjadi bagian dari orang lain yang pada saatnya harus saling berkokoh, jangan memperlemah. Jadi situasi yang ada sekarang ini seringkali saya pahami ini, kita ini menjadi lemah bukan karena diri kita lemah, tetapi juga karena peran orang yang melemahkan diri kita. Andai kata kita lemah, tetapi ada orang di samping kita yang memperkuat diri kita, kita menjadi kuat. Saya pernah satu saat itu ingin memindahkan barang di kantor saya.
Ternyata barang itu berat sekali. Saya cuma lihat barang itu, saya pikir bagaimana saya harus bisa mengangkat barang itu untuk sampai ke tempat di mana saya ingin memindahkan barang itu. Nah, ketika saya sedang melihat itu, ada karyawan 2 orang itu datang. "Dah apa, Pak? Saya memindahkan barang ini." "Oh, mudah, Pak. Saya bantu, Pak." Ternyata dia punya alat yang bisa dipakai untuk memindahkan barang itu dengan mudah. Dalam bahasa Jawa, keseran. Roda yang dipasang di plat besi yang dia ciptakan untuk memindahkan barang-barang yang berat. Jadi dia tidak mengangkat barang itu, tapi dia gelundungkan barang itu menuju tempat di mana dia itu memasang keseran itu. Lalu ketika barang itu sudah ada di atas keseran itu, kemudian ditarik dengan mudah, kemudian dipindahkan ke tempat di mana saya ingin menuju tempat pemindahan barang itu. Dan tidak sampai 5 menit. Saya ucapkan terima kasih, dia mengatakan sama-sama, Pak. Alhamdulillah ada yang membantu. Tidak sampai 5 menit. Kemudian dia pergi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, demikian juga ketika 2 orang karyawan itu beberapa hari yang lalu itu sedang duduk-duduk di siang hari setelah sholat zuhur. Ya. Saya lewat itu, saya tanya, "Kok duduk-duduk di sini?" "Ya, Pak. Ngantuk, Pak." "Sudah makan belum?" "Belum." "Ah, yuk makan bersama-sama." "Beli roti aja, Pak." "Oh ya." "Sama wedang jeruk, Pak." Wedang jeruk itu jeruk panas. Jeruk panas. "Oh ya, silakan. Beli 3 ya." "Loh, kok 3, Pak? Saya cuma 2 orang ya, Pak." "Ini kita ini 2 orang, Pak." "Ya, saya juga mau makan." Akhirnya beli dan makan bertiga. Enaknya udah, karena kita bisa makan sambil kita itu berbagi. Kita makan, kemudian salah makan, kita berbagi, sharing. Ini ternyata banyak persoalan yang muncul di situ yang terkemukakan, dan kita saling bisa membantu untuk bisa memecahkan persoalan kita, dan semuanya menjadi clear. Dan begitu pula saya merasa enak. Nah, inilah yang harus kita jadikan sebagai panduan hidup. Jadilah orang yang punya pedulian terhadap orang lain, dan pada saat kita peduli, kita harus bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk orang lain, dan kita harapkan orang lain pun juga bisa berbuat sesuatu yang terbaik untuk kita. Nah, tapi ada rangkaian kalimat berikutnya, "Fa in tawalau," jika mereka berpaling, ya, berpaling dari sesuatu yang seharusnya dia perhatikan, dia pentingkan, termasuk di dalamnya keimanan. Artinya apa? Dia tidak mau beriman, dia tidak mau berbagi, dia mau peduli, dia tetap saja berada pada dirinya, dan pada saatnya dia tidak mau berbuat sesuatu untuk orang lain, dan ketika kita bantu dia tidak mau, ya sudah, hasbiyallah, fakul hasbiyallah, maka katakanlah. Ini kalimatnya untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi pesan moralnya untuk kita, fakul hasbiyallah, maka katakan cukuplah Allah bagiku. Artinya apa? Sudah, serahkan semua pada Allah, karena Allah lah yang akan membantu diri kita dan akan membantu mereka, karena Allah berkuasa untuk memberikan pertolongan kepada siapapun, yang ketika Allah menghendaki tidak ada yang tidak terjadi. Hasbiyallahu la ilaha illahu, karena tidak ada ilah selain Allah. Sesembahan itu hanya Allah, dan pada saat kita pasrah kepada Allah. Ketika kita patuhlah kepada Allah. Ketika kita taatlah hanya pada Allah, dan pada saat ketaatan kita kepada Allah, kepatuhan dan pasrahan kita itu ada pada diri Allah, maka kita itu tenang, sehingga dikatakan alaihi tawakal itu. Jadi bertawakal itu hanya pada Allah, hanya kepadanya aku bertawakal, artinya berserah diri. Bagaimana kita berserah diri? Sepenuhnya hanya kepada Allah. Karena apa? Tidak ada yang bisa kita harapkan. Jadi ketika sudah tidak ada harapan pada orang lain, pada siapapun, pada apapun yang bisa kita harapkan, sudah serahkan pada zat yang bisa kita harapkan, siapa? Allah. Maka ketika kita itu berserah diri dengan sikap tawakal kita kepada Allah, kita tenang. Dan di sini dikatakan oleh Allah di dalam ayat ini, wa huwa rabbul arsyil azim, dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Artinya apa? Kekuasaan itu di genggaman Allah. Semua itu terjadi karena izin Allah. Dan ketika Allah mengizinkan, semua itu akan terjadi. Dan ketika Allah ridha, semua itu akan baik-baik saja.
Nah sekarang itu menjadi sesuatu yang tidak baik-baik saja, mungkin karena Allah tidak ridho. Jadi saya seringkali membaca di media sosial, kita sedang tidak baik-baik saja. Negeri kita, tanah air kita, lingkungan kita tidak sedang baik-baik saja. Serahkan semua kepada Allah. Kalau Allah berkehendak dengan kehendaknya dan meridhoi apapun yang kita lakukan, insya Allah semua menjadi baik-baik saja. Dengan izin Allah dan ridhonya, semua akan menjadi baik-baik saja. Nah ini yang harus kita yakini sebagai orang yang beriman. Apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah kita resah, jangan pernah kita gamang, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita gelisah, panik, dan kemudian terpuruk dengan masalah. Semua itu datang dari Allah dan kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ini yang membuat kita tenang, nyaman. Makanya ketika saya ditanya oleh karyawan-karyawan yang ada di kantor saya, Pak Muhsin, kok kelihatan Pak Muhsin tenang? Nah kalau saya resah dan gelisah, apa gunanya? Apapun yang saya hadapi dari masalah-masalah hidup saya, itu saya hadapi dengan tenang. Karena apa? Di dalam diri kita ada Allah. Artinya apa? Allah hadir di dalam hati kita dan kita hadirkan diri kita kepada Allah dengan mengingat Allah. Dan saya itu ditanya oleh salah seorang tamu saya. Ada 2 orang yang datang, saya seorang tamu. Dari mana Pak? Dari musola. Untuk apa? Salat. Salat jamaah Pak? Iya. Saya membiasakan diri untuk salat jamaah bersama karyawan saya dengan tetap memakai protokol kesehatan. Di musola kantor saya selalu ada orang yang berjamaah dan saya lebih sering menjadi imam. Ada protokol kesehatan, semua pakai masker, semua berjarak, dan kita bersihkan musola itu, ada hand sanitizer, dan kita berupaya untuk tidak berkerumun. Maksimal 10 menit ada di ruang itu, di ruang musola itu salat jamaah, dan tidak pernah saya liburkan. Bukan untuk apa-apa, untuk bisa membuat kita tenang. Karena apa? Ketika kita sholat berjamaah, di situ ada kenyamanan. Dan saya tidak meliburkan sholat jamaah maksimal 10 menit. Di situ bukan berkumpul sekedar berkumpul, tetapi bersop-sop dengan rapi menghadap Allah, tidak hanya menghadap kiblat sebagai arah yang secara fisik kita hadapkan wajah kita, tetapi menghadap kiblat secara fisik dan secara mental spiritual. Artinya apa? Kita hadirkan diri kita kepada Allah dan kita hadirkan Allah pada diri kita dalam sholat kita, dan ketenangan itu bisa kita dapatkan. Jadi saya tidak pernah meliburkan sholat jamaah di musola kecil, yang jamaah yang sedikit sekali. Ya. Mereka bersikap sendiri. Yang penting ada kesadaran mengingat Allah, dan Allah akan hadir di dalam relung hati kita, dan pada saat Allah hadir kita akan jadi tenang. Jadi menghadirkan Allah itu adalah dengan sholat, dengan berdoa, dengan berzikir, dan kita menjadi orang yang hadir di sisi Allah dengan zikir kita, dengan mengingat Allah. Allah akan hadir dan kita menjadi tenang karena kehadiran Allah di dalam diri kita. Dan ini kemampuan basirah kita yang harus kita asah. Jadi mata batin kita yang harus kita asah. Jadi kalau saya katakan kesadaran spiritual kita itu harus kita asah untuk selalu membuat mata batin kita itu cerdas, mata batin kita itu peka, mata batin kita itu kokoh untuk selalu hadir di hadapan Allah, dan juga apapun yang menimpa diri kita, masalah sebesar apapun itu membuat kita tetap tenang. Karena apa? Ada Allah di samping kita. Hasbiyallah, Allah cukup untuk kita. Sehingga doa-doa yang sering diucapkan oleh banyak orang, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil,
nikmal maula wa ni'man nasir, itu doa-doa yang membangun ketahanan. Karena apa? Allah selalu akan hadir dan taaf itu. Ini ada kritik ini dari salah seorang mantan mahasiswa saya ini. Ini orang baik yang menjadi teman saya sekarang. Kok putus-putus terus ya Pak? Ini yang jelek apanya? Ini kebetulan saya gunakan HP saya untuk memakai hotspot. Karena jaringan internet di rumah saya kalau memakai wifi-nya itu lebih jelek lagi. Jadi bukan hanya putus-putus suaranya, tapi juga putus-putus gambarnya. Makanya saya mencoba untuk mengulang-ulang apa yang bisa saya sampaikan itu. Ini videonya kadang-kadang menjadi 00, audionya menjadi 00 byte per second. Kadang-kadang ini sekarang sedang 0 ini. Video audionya itu menjadi 00 byte per second. Itu kadang-kadang tinggi, jadi 1, sekian. Nah, ini sekarang dengan baik itu menjadi videonya 482,5 kilobyte per second, audionya 19,5 kilobyte per second, 0 byte per second. Nah, ini masuk lagi videonya 2,9 megabyte per second, audionya menjadi 126,6 kilobyte per second. Itu berubah lagi, videonya bagus sekali itu, 6,0 megabyte per second. Wah, ini saya di nol lagi ya. Ini begitu ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi saya teruskan aja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengatakan ketika Allah itu kita hadirkan dan kita hadir di sisi Allah, semua terasa mudah. Dan kalau semua itu bisa kita permudah, kenapa kita harus mempersulit diri kita? Saya pernah membaca beberapa hadis yang menyatakan seperti itu. Ada sabda Rasulullah itu yang dinyatakan oleh Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah dan janganlah engkau persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat mereka menjadi lari. Artinya apa? Gembirakanlah orang lain, gembirakanlah diri kita, mudahkanlah semuanya, sehingga kita merasa ada sesuatu yang mudah untuk kita lakukan dan tidak pernah merasa kesulitan melakukan, karena kita itu bisa menyederhanakan sesuatu yang bisa kita sederhanakan sesulit apapun sesuatu itu. Saya pernah membaca tentang sejarah Einstein. Nah, salah satu ungkapan Einstein itu disimpulkan oleh para pembacanya itu, orang pintar itu adalah orang yang bisa menyederhanakan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Jadi kalau ada dosen, ada guru kok tidak bisa menerangkan materi pelajaran dengan mudah dan memudahkan orang memahami, itu belum layak jadi guru dan belum layak jadi dosen. Karena apa? Dia hanya pintar mungkin untuk dirinya sendiri, tidak bisa mentransfer pengetahuan atau ilmunya pada orang lain, termasuk para mahasiswa dan siswanya. Mubalik yang baik itu adalah mubalik yang bisa menjelaskan sesuatu dengan sejelas-jelasnya, termasuk sesuatu yang sesulit apapun itu menjadi mudah ketika dijelaskan oleh mubalik itu. Saya selalu menyebut nama Pak A.R. Fahrudin, Abdul Razak Fahrudin itu. Kalau saya memanggilnya dulu Mbah Dul. Itu ketika berceramah,
ketika beri pengajian itu semuanya terasa mudah. Sesulit apapun sesuatu yang semula itu saya anggap sulit untuk dipahami, ketika dia jelaskan, ketika beliau jelaskan itu semua jadi mudah. Karena dia bisa melakukan simplifikasi hal-hal yang sesulit apapun. Nah, termasuk dosen-dosen saya, banyak sekali dosen-dosen saya yang saya sebut bisa menjadikan sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Saya pernah diskusi tentang sejarah kebudayaan Islam itu dengan Pak Profesor Nuruzzaman Siddiqi. Ternyata beliau itu dengan sangat gamblang menerangkan sesuatu yang sulit saya pahami dari peristiwa sejarah, dari peristiwa-peristiwa masa lalu dalam sejarah budaya Islam, sejarah budaya Islam. Saya pernah diskusi singkat dengan Pak Ahmad Syafi'i Ma'arif di sebuah ruangan. Waktu itu saya ketemu di PP Muhammadiyah di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum pindah ke Jalan Ciritiro. Pak Syafi'i itu cerita tentang problematika umat Islam yang dulu saya anggap rumit. Ketika dia cerita sambil bergurau itu jadi mudah. Oh, semudah itu kita pahami persoalan umat Islam, Pak Syafi'i. Lah iya, Pak Syafi'i itu guru saya. Dan betul-betul jadi guru saya ketika saya menjadi murid di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Dan dia orang yang selalu memberikan motivasi pada diri saya. Ayo, Muslim, jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan itu yang selalu saya ingat. Saya tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Dan ternyata sesuatu yang pernah menjadi sulit bagi diri saya itu menjadi mudah ketika kita itu bisa melakukan simplifikasi dari sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Termasuk maaf itu, saya itu dulu orang yang paling tidak mengerti mata kuliah usul fikih, tapi sekarang jadi dosen usul fikih. Dan saya mencintai mata kuliah usul fikih itu bukan karena mata kuliah itu mudah, tapi karena ada sesuatu yang menantang untuk saya pahami dan menantang untuk saya menjelaskan pada orang lain. Dan sesuatu yang tersulit pun kemudian saya coba untuk saya pahami begitu rupa sehingga saya paham dan bisa memahamkan pada orang lain. Dan saya banyak bertanya pada guru-guru saya, siapapun beliau, dan saya banyak membaca buku-buku tentang usul fikih yang menurut saya sangat sulit untuk dipahami. Dan begitu saya itu berusaha, ternyata ada kemudahan bagi saya untuk memahaminya. Termasuk ketika saya ditanya, Bapak setiap hari membaca Quran? Ya, saya hanya membaca, merenungkan maknanya. Saya bertadabbur, dan saya tidak pernah membaca banyak-banyak. Kalau orang menyelesaikan satu juz satu hari, saya tidak selalu berpikir begitu. Kadang-kadang satu ayat itu saya ulang-ulangi sampai saya paham betul maknanya, bahkan saya gali tafsirnya sampai saya paham betul apa makna ayat itu ketika saya baca kitab-kitab tafsir. Lalu saya renungkan, lalu saya bayangkan bagaimana saya mengamalkan ayat ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan tadi itu kalau saya simpulkan begini, mudah dan sulit itu bukan pada masalah yang kita hadapi, tapi bagaimana kita memahami sesuatu yang kita hadapi itu. Sesuatu yang bisa kita pahami dengan cara yang mudah itu bisa mudah, tapi kalau kita memahami dengan cara yang sulit, yang menjadi sulit dan bahkan rumit. Saya pernah jadi musafir ke bepergian, dan di dalam pikiran diberi rukhsah kemudahan untuk melaksanakan salat dengan cara menjamak dan mengqashar. Ketika saya itu berhenti di sebuah masjid, langsung saya berwudu dan menjamak dan mengqasharnya, yaitu salat maghrib dan salat isya, karena waktu itu sudah masuk waktu isya. Ternyata kita mengejar waktu maghrib, ternyata tidak ada masjid yang representatif. Begitu saya berhenti, ternyata masuk waktu isya. Nah, ternyata di situ sepi. Iya, ada jamaahnya memang. Tapi saya sengaja ingin sholat sendiri. Seperti itu. Saya wudhu, kemudian saya kembali ke mobil bersama dengan sopir dan teman-teman saya. Kemudian saya ada ke masjid. Ternyata teman-teman saya. Kemudian jamaah. Ya iya, jamaah. Dan teman saya itu berwudhu, saya jadi imam. Ayo, kita jamak qashar. Nah, gitu. Selesai. Dan semuanya menjadi santai. Nah, peristiwa itu saya jadikan pelajaran.
Kalau kita itu bisa berpikir simple, sederhana, semua jadi mudah. Tapi kalau kita berpikir dengan cara berpikir yang rumit, semua jadi rumit. Termasuk ketika saya itu menghadapi urusan publik, urusan banyak orang. Ketika saya berpikir dengan cara yang mudah, itu akan lahir sesuatu yang mudah. Sehingga Allah selalu hadir pada diri saya untuk memudahkan sesuatu yang saya laksanakan, saya lakukan, dan semuanya menjadi sesuatu yang mudah dan mudah dilakukan oleh orang. Dan saya selalu ingin memberikan kemudahan kepada orang lain, agar orang lain itu tidak mengalami kesulitan. Dan disitulah saya paham betul, ketika kita itu mau menolong orang lain, Allah akan menolong diri kita. Ketika kita berikan kemudahan kepada orang lain, Allah pun akan memberikan kemudahan pada diri kita. Dan itulah yang saya pahami dari hadis yang selalu diucapkan oleh para ustaz. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurbi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah ila akhirih. Siapapun yang membebaskan seorang yang beriman dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskan dari kesulitan yang dialami di hari kiamat. Dan siapapun yang beri kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Nah, saya itu ingin membantu orang untuk bisa melakukan sesuatu dengan mudah. Dan ternyata banyak hal yang sulit itu bisa saya lakukan dengan mudah karena banyak orang membantu diri saya. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni aihi. Ini sabda Rasulullah yang lain. Kalau kita itu mau membantu orang lain pun dengan mudah akan membantu diri kita. Dan ini yang saya pahami dan saya amalkan. Saya ingin banyak menolong orang, dan alhamdulillah dalam setiap kesulitan yang saya alami selalu saja ada orang yang hadir untuk membantu diri saya, membantu untuk melakukan sesuatu sehingga semua yang sulit itu menjadi mudah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi endingnya dalam pengajian ini, yuk kita mencoba untuk berpikir lebih simpel supaya semuanya jadi mudah. Jangan persulit sesuatu yang sebenarnya mudah. Dan ketika kita punya persoalan, jangan resah dan gelisah. Semua itu hadir karena Allah mengizinkan untuk hadir. Dengan izin Allah, semua masalah itu akan bisa kita selesaikan. Dan ketika Allah ridho, semua akan menjadi baik-baik saja. Dan untuk menjadikan Allah ridho, jadilah orang yang selalu ridho untuk menerima takdir Allah, dan jadilah orang yang selalu ridho untuk menerima syariat Allah. Ketika kita hadir untuk menerima dengan ridho terhadap takdir Allah, kita nggak akan pernah mengeluh dengan takdir apapun dari Allah, dan kita selalu ridho untuk bersyariat. Artinya apa? Lakukan sesuatu yang harus kita lakukan dan tinggalkan apa yang harus kita tinggalkan kalau Allah sudah melarang. Tinggalkan semua kalau Allah sudah merintahkan. Kerjakan semuanya sebatas kemampuan kita. Dan inilah yang selalu saya sampaikan dan selalu saya latihkan pada diri saya, dan yang inilah yang saya katakan pada semua orang. Saya menjadi orang yang dengan mudah bisa melakukan sesuatu karena Allah betul-betul mengizinkan sesuatu itu menjadi mudah, dan Allah mudah-mudahan ridho terhadap apa yang saya lakukan. Dan doa saya itu adalah, ya Allah, berikanlah izin dan ridho-Mu untukku sehingga aku menjadi orang yang dengan mudah melakukan sesuatu, dan berikan izin dan ridho-Mu sehingga aku bisa menghindar dari sesuatu yang bisa mempersulit diriku. Amin. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.